Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini praktikum ketiga kita belajar soal image segmentation. Oh ya, buat praktikum sebelumnya ada perubahan sedikit ya. Judul praktikumnya diganti. Terus juga belum ada yang ngumpulin, ya udah gitu aja. Nah, jadi apa sih image segmentation itu? Jadi intinya image segmentation itu sebuah proses algoritma buat ngemisah-misahin gambar gitu. Jadi buat ngemisahin suatu gambar jadi beberapa elemen, beberapa objek. Nah, goalsnya itu buat biar kita tahu dan bisa bedain objek-objek dari gambar tersebut gitu. Contohnya ini. Nah, ini ada gambar ini kan, ini hasil segmentasinya. Jadi dia itu kayak ngelompokin, oh, ini yang warna rumput jadinya warna hijau, ini yang rumput kuning jadi warna kuning semua, gitu-gitu. Nah, di image segmentation itu ada dikenal namanya kontur. Nah, jadi intinya itu dia itu kayak mendeteksi konturnya dulu, suatu kedalaman dari image-nya gitu, biar kita bisa tahu gimana ya buat pengelompokan gambarnya. Nah, apa sih kontur tuh kayak gini. Jadi buat misalnya nih loh, ini yang merah, ini yang kuning gitu, hampir sama kayak edge detection tapi beda. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, ini contohnya ya, ini hasil dari edge detection pakai algoritma yang kayak ini. Sini hasil dari kontur, hampir sama kan. Nah, cuman bedanya di sini, kalau edge detection dia itu nyari edge-nya, nyari pixel di mana dia itu lokal notion-nya ini. Nah, sementara kalau kontur itu kalau didapat dari edge-nya, titik-titiknya, dia itu kayak nyambung jadi satu gitu. Jadi bentuknya itu curve, bukan titik-titik. Atau disebut juga boundary, batasan. Ini hampir sama sih, cuman beda. Udah kita coba aja. Buat library-nya kita pakai sama kayak kemarin ya, pakai skimage, skysheet image. Ini jadi kita import skimage data sama IO sama oh iya, kita buat nyari kontur kan kita pakai edge detection ya, terus disambung-sambungin. Nah, itu di skimage itu juga ada algoritma si Sobel itu bawaan, jadi tinggal dipakai aja. Terus misal image-nya kita pakai apa yang banyak bentuknya, text insert. Nah, misal gambarnya kita pakai ini ya, yang teks. Terus kita ambil nilai Sobelnya. Nah, ini tinggal masukin image-nya. Nah, ini bisa dilihat, ini kan ada yang warnanya putih banget, ada yang lebih abu-abu gini. Nah, ini tuh kayak apa ya, kayak tingkat kedalamannya gitu, tapi ini masih berupa titik. Ini kalau kalian mau lihat lebih detail, ini kita kaliin aja value-nya, misal kali 100. Nah, nanti kelihatan. Jadi yang makin kuning tuh yang dia itu makin apa ya, makin dalam gitu lah, makin kuat. Semakin biru ini
yang makin tipis nilai edge-nya. Terus buat nyari kontur itu juga ada di SK Image Measure ya. Find kontur. Oh ya, buat materi hari ini tuh agak banyak, jadi ini cepet aja ya. Nanti buat penjelasan tiap library-nya bisa dilihat sendiri di API-nya ini. Kita ambil konturnya dari si image edge tadi. Terus value-nya 0,1. Kontur. Di hasil kontursnya tadi. Oh ya, kita butuh pipeline ini. Salah. Kita pakai plot. Kita plotin buat tiap kontur. Nilai 1 sama yang min nilai 0. Terus width-nya line width-nya 0,5. Nah, jadi kayak gini hasilnya. Jadi bisa dilihat hasil kontur kedalaman dari tiap-tiap objeknya ini, tiap-tiap garisnya. Nah, kontur ini dasar dari beberapa algoritma yang ada di image segmentation. Ada banyak sih ini, bisa dilihat sendiri. Nah, salah satunya itu yang kita bahas itu ini, watershed transformation. Jadi watershed transformation itu suatu algoritma yang dia itu buat ya sama sih, ngecek daleman gitu-gitu. Nah, cuman dia itu konsepnya kayak buat geological gitu. Jadi misal kita ada moon surface. Nah, ini kita ada permukaannya bulan. Ini kan bolong-bolong kan ini. Nah, itu tuh anggap aja misal permukaannya bulan ini, tiap kawahnya ini kita isi sama air gitu. Nah, terus tiap ketinggian yang berbeda itu kita kasih warna yang berbeda buat identifikasiin perbedaan kedalamannya. Nah, cuman kalau di objek asli kan gampang. Nah, cuman kalau digambar kan susah. Maksudnya gambar itu rata gitu loh, kayak gini. Ini kan satu kayak satu lapis itu, satu dimensi. Nah, caranya gimana? Caranya itu kita nyari
nilai local gradient dari tiap objek gitu, nilai tengahnya. Jadi kayak gini nanti hasilnya kurang lebih. Nah, let's kayak topographic map with the brightness of each point representing this range. Nah, jadi dia tuh kayak ngelihat batasan dari objeknya sama nilai dari tengahnya kan, terus dia bisa misahin gitu resultnya gimana. Contoh lainnya tuh kayak gini. Nah, jadi buat langkah-langkahnya itu, jadi kita baca suatu gambar dulu, terus kita rubah jadi hitam putih dulu. Kalau misalnya belum hitam putih, terus nanti gambarnya ini kan value-nya integer, kita rubah jadi ubyte unsigned. Terus kita ngitung local gradient dari tiap gambarnya. Habis itu kita tinggal apply si watershed-nya. Nah, ini hasilnya. Terus ini kalau dikasih marker, dikasih garis-garis. Jadi kita coba aja. Ini gambarnya pakai apa? Ini pakai astronaut. Astronaut. Nah, jadi ini gambar aslinya ya. Terus kita rubah dulu jadi hitam putih. Belum. Sky image import lalu. Oke. Nah, ini kita rubah jadi hitam putih. Habis itu gambarnya kita rubah jadi ubyte. Oke. Ubyte. Habis itu di sini tadi kita nge-aplikasiin si markernya. Benar. Nah, di filter kita pakai namanya rank. Dalam rank itu ada fungsi namanya gradient yang buat nge-return si local gradient dari gambarnya. Terus dikasih yang kemarin buatannya apa sih? This. Terus nilainya markers. Satu lagi ting. Di sini kita juga pakai Skype ya. Import namanya nd image. NDI ya. ND image itu maksudnya n dimension image gitu. Jadi buat multi-dimensional image processing ini ada fiturnya ada banyak. Terus kita pakai namanya label. Buat ngubah dari array jadi bentuk label gitu. Jadi value-value yang non-zero itu dihitung buat feature dan zero value-nya itu dijadiin background. Ini label
si markernya tadi 0 hitam. Udah. Kasih baik. Oke, mungkin. Oh, aku belum import ini. Nomor image.util import yang baik. Nah, dis juga belum. Ini mungkin kalau mau lebih cepet pakai yang kemarin aja, yang udah diimport gitu. Jadi bakal kayak gini hasilnya. Jadi bagian ini tuh ngerubah dari bentuk int biasa ke ubyte ke unsigned byte. Habis itu ini kita ngitung local gradientnya dan cuman milih titik-titik di mana gradient value-nya itu kurang dari ini gitu, kurang dari 30. Terus di-applyin si markernya. Ini kita ganti ya. Kayaknya aneh banget. Saya rakit Pak. Habis itu kita bisa ngeliat gradientnya ini. Gradient sama dengan rank.gradient show ada aneh banget ya, disnya kegedean dua. Nah, jadi ini udah mulai kelihatan ya buat pemisahannya. Terus habis itu kita mulai applyin si watersetnya. Nah, buat watersetnya itu juga sebenarnya udah ada di SK image, di scikit image. Itu dia masuknya morfologi. Waterset. Misal image segmentation berarti waterset image markernya. Oke. Jadi kita masukin image-nya. Jadi kita masukin markernya. Kalau udah ada markernya, di situ applyin si gradientnya. Get in show kayak gini. Jadi kalau ini tadi kita cuman ngelihat apa sih kayak garis-garisnya gitu. Terus ini kalau kita udah mulai applyin juga dari tingkat kedalamannya gitu. Tapi ini cuman batasan garisnya doang, belum isinya. Ini cuman markernya doang.
Habis itu kita coba bandingin deh sama gambar aslinya. Oh ya, ini kalau kita coba dibalik, ini kan marker, berdasarkan marker sama gradient. Nah, ini yang kita pakai acuan si gradientnya, terus dikasih marker. Oh, ini show yang gesek. Nah, ini kayak gini, sama kayak yang ini kan. Kalau mau dibandingin sama gambar yang aslinya, kita tambahin gini aja. Bentar. Ini gambar aslinya kan ini. Nah, terus kita tindih gitu. Show. Mapnya ngejet, terus untuk alfanya, karena ini gambarnya bakal ditindih di atasnya, jadi ini alfanya jangan gede-gede ya, 0,5. Sebenarnya kayak gini. Cuman kalau mau lihat hasilnya lebih anu sih, ya alfanya digedein aja. Nilai alfanya kan maksimal 1. Nanti kalau dia lebih dari 1, nanti dia minus di gambar aslinya. Kita 5 itu. Nah, ini kayak gini. Nah, habis itu di image segmentation itu juga ada namanya superpixel. Superpixel itu dia kayak ngegroupin pixel-pixel dari suatu gambar gitu. Nah, jadi misal gambar ini ya, itu dia grouping gitu. Jadi nanti gambar yang ini tuh diisi warnanya coklat, yang ini segini putih, yang ini segini coklat muda, yang ini segini hitam gitu. Contohnya mana ya? Ini buat algoritmanya nanti dibaca sendiri aja, karena ini praktikum bukan teori. Nah, jadi kayak gini misal dikelompokin gitu, yang ini biru tua, yang ini biru muda, maksudnya kayak gini. Kita coba langsung apply aja. Image segmentation. Oh. Ini kita juga butuh segmentation. Oh ya, di sini kita pakai algoritma buat superpixelnya itu namanya SLIC. Dan parameternya gambarnya, terus end segment dengan 100. Kita ngikutin defaultnya aja ya. Compactness dengan 10,0. Jadi algoritma si SLIC ini, mana? Nah ini langkah-langkahnya. Kalau mau dibaca lebih dalam, untungnya di scikit image-nya udah ada bawaannya, tinggal dimasukin aja. Superpixel RGB. Tadi kan kita udah bikin bentuk labelnya ya, hasil dari SLIC-nya dan gambar aslinya, terus
kain. Ini ada apa aja sih? Overlay sama average. Average replaces label secondary, kita pakai average. Habis itu kita show. Image set. Oh. Jadi ini di sini kayak gini. Ini main-main aja sama nilai enchantment sama compactness-nya. Tadi aku pakai yang default ada di apa ya? Di bantuannya ini tadi. Habis itu ada juga namanya graph cut, normalize graph cut. Itu buat normalisasi gambar. Nah, ini rumusnya. Kita pakai yang ini, normalize cut. Ini dipahami sendiri, dibaca sendiri dulu. Nah, buat contoh aslinya itu bentuknya nanti kayak gini. Jadi misal ada gambar, bentuknya kayak gini kan. Misal ini dua color ini jadi nilai titik utamanya gitu. Nah, terus tiap pixelnya ini itu tuh kayak yang bagian ini berapa persen, bagian ini berapa persen. Terus yang ini nanti yang ini berapa persen, ini berapa persen gitu-gitu. Ini kayak gini. Ini misal bagian ini kan lebih kuat di yang si T ini. Terus yang bagian ini T-nya seberapa, S-nya seberapa. Nah, graph cut itu buat motong ininya. Jadi langsung yang sebelah sini yang lebih dominan nilai T kasih nilai T, yang ini kasih nilai S tuh. Jadi alurnya dari gambar biasa dirubah jadi graf kayak gini, terus di cut itu jadi hasil segmentation. Kita coba apply aja. Kita bikin grafnya dulu dari ya. Bener. Oke, grafnya dulu. Graf dot. Wah, keluar. Oh. Udah butuh import lagi buat grafnya. Image.future import. Sip. Fragment color. Parameternya image-nya, terus labelnya tadi image.set, terus ada mode distance similarity. Di faktor sigma. Jadi kita pakai yang similarity. Terus image cut, graph.cut, normalize, labelnya CIMG sec, terus kita pakai sec graph ini mereknya bagian agency graphnya. Itu kita coba lihat dulu deh.
tulisannya biasa sih. Oh, similarity. Nah, ini jadinya kayak gini. Biar tahu perbandingannya kayak gini, kita apply ini lagi aja. Kalau ini dari apa? Image cut. Image cut sama dengan color. Image cut. Image and average. Nah, ini kayak gini. Udah sih, itu aja. Apalagi ya, ini nanti link ini bakal aku taruh di Classroom kalau mau buat baca-baca. Terus sekian pertemuan hari ini. Kalau ada yang perlu ditanyain, tanyain aja. Mohon maaf kalau ada salah-salah ya. Soalnya ini juga cepet-cepet dikejar deadline lainnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.